Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah kita bisa bertemu kembali di kelas hafalan Al-Quran metode Asmaul Husna bersama dengan Ustazah Neng. Insya Allah ini adalah kelas yang Allah ridhoi ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut umat. Semoga kita mendapatkan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fadli kepada Ustazah Neng. Ya, makasih Bu Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mana ibu-ibu kabarnya? Sehat semua ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita, memberi hidayah, memberikan nur, cahaya dengan Al-Quran ya. Insyaallah di hari yang cerah ini, di hari Minggu seperti biasa kita bisa berkumpul karena rahmatnya Allah. Kalau memberikan hidayah itu kepada siapa yang tidak disangka-sangka ya. Masih banyak orang di luar sana yang masih jauh dekat dengan Al-Quran, itu seperti di surat ayat kursi ya. Barang siapa yang mendapat syafaat itu karena atas izin Allah. Karena ibu-ibu adalah salah satu yang terpilih sama Allah, masih terus berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, seperti biasa kita murojaah dulu ya, ibu-ibu di sini. Kita sudah mau masuk ke juz 30 ini, yaitu An-Naba, An-Nazi'at, sama Abasa ya, insya Allah. Yang Abasa insya Allah semuanya sudah paham ya Bun ya. Diulang-ulang. Kalau ibu mau lihat yang videonya saya dengan kanopi juga ya, itu udah berkali-kali itu An-Naba itu. Jadi kita harus memahami Al-Quran itu ternyata ada apa Bu? Pembeda. Benar nggak? Setiap surat itu pasti ada pembeda. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi ibu setelah belajar dengan metode Asmaul Husna ini pakai rumus, jadi ibu tidak hanya sekedar membaca, tapi dipahami. Oh ini peringatan dari Allah. Oh ini
golongan neraka, ini golongan surga. Itu ya Bun ya. Insyaallah ya, paham ya. Kalau golongan neraka di Al-Naba nomor berapa? 21 sampai sampai 20, 30 ya? 30. sampai 30. Iya, itu ya. Itu golongan neraka. Nanti yang surga 31 sampai 36. Iya. 1 sampai 5 perselisihan ya, perselisihan tentang kiamat. Emang selalu begitu, berselisih aja. Tidak percaya tentang hari kiamat, nggak mungkin, apalagi di ayat-ayat yang lainnya itu bahwa Nabi itu gila, Nabi itu sihir katanya gitu. Tapi orang-orang yang beriman, insya Allah selalu dijadikan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, peringatan kita. Jadi berjalannya kita hidup itu harus diarahkan, ya. Siapa yang mengarahkannya? Yaitu Allah. Dengan apa? Ya dengan dibacanya Al-Quran ini, dimengerti, dipahami, ya Bun ya. Iya, seperti itu. Dipahami, dimengerti. Masya Allah ini ada Bu Rahma, adiknya katanya kemarin ya dapat musibah, mudah-mudahan cepat kembali lagi. Sehat ya Bu Rahma ya, sabar. Karena memang manusia itu diuji ya, ujian selalu terus menimpa kita. Karena hidup ini ya penuh cobaan, ujian. Nanti kalau udah di akhirat, tapi di akhiratnya di surga baru itu kita berhenti dari segala macam ujian. Ya Bun ya. Jadi Al-Quran itu adalah pembeda. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hajj. Dan Al-Quran itu adalah bukan permainan. Ya, bukan permainan. Kita harus sabar, fasbir, maka bersabarlah dengan hukum-hukum yang Allah berikan. Jadi kalau kita nggak paham, nggak mengerti, jadi kita seenaknya aja dengan hawa nafsu. Kalau di surat An-Najm katanya, kata Nabi, jangan berbicara itu seenaknya aja, jadi bikin orang jadi kesel. Wama huwa bi innahu huwa laqaulun yang An-Najm tuh Bu Mika, wama yang tiqu anil hawa. Dan Nabi Muhammad itu dalam berbicara bukan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya ya, perkataannya itu apa saja yang diwahyukan oleh Allah. Perkataannya itu Al-Quran, dalam tindak tanduknya, dalam kehidupan sehari-harinya itu diarahkan oleh Allah, ada yang di dalam Al-Quran itu. Makanya kita harus pahami ya, biar tidak orang jadi kesel, kenapa kita suka marah-marah, kenapa kita suka gelisah, suka sedih, ya karena salah satunya yaitu tidak memahami isi Al-Quran. Begitu ya Bun ya. Nah, kalau di An-Najiat kita bahas dulu ya. Kalau yang dari 1 sampai 5 kemarin An-Naba, jangan lupa itu perselisihan terjadinya hari kiamat. Dari 6 sampai 16 itu kejadian-kejadiannya waja'alna kayak gitu ya. Waja'alna naumakum subata, waja'alna syiroja kayak gitu. Dijadikannya tumbuhan, dijadikannya matahari, dijadikannya tidur, dijadikannya malam, kan itu. Dijadikannya bumi, nomor 6. Jadi nikmat gitu kalau tahu artinya tuh. Dijadikannya gunung sebagai tiang. Dijadikannya manusia berpasangan, nomor 8. Seperti gitu ya Bun. An-Naba insya Allah sudah paham ya. Harus sudah dipahami. Nanti Ibu bikin kotak-kotak ya. Kotak-kotak seperti ini nih. Kalau di hadiah mah begini nih ya.
Nah, ini kalau anaba itu misalkan anaba, makanya dimerahin tuh si cluenya tuh. Nih, nomor 40 apa, misalkan 37 apa. Nanti bikin kotak seperti ini aja. Nih, nih, kasih kotak yang di anaba 1 sampai 40, acak aja. 10, 12, acak-acak. Itu lebih cepat hafalnya dan nanti hafalannya nggak akan lepas. Seperti itu ya. Ini kayak gini. Nah, ini namanya buku At-Taisir. Jadi nyambung kita dengan cara mengajarnya Hadi Hidayat. Masya Allah ya. Ini dari ciptaannya Hadi Hidayat. Nih, Itu Quran Hadi. 1 juz itu, Bu? Iya, bukan 1 juz, 30 juz. Oh, enggak, yang ini 1 juz sampai 30 juz. Oh, 30 juz segitu. Enggak, ini 15 juz. Jadi dia punya 2. Oh, jadi dua Quran. Iya. Ini dari surat, nanti dari 1 dari Al-Baqarah. Ini mulainya yang buku ini. Ini kalau ke Adi Hidayat langsung gratis sih, kemarin gratis. Ini dari surat Maryam. Ya. Ini mulainya dari surat Maryam. Kan pertengahan Al-Quran itu di Al-Kahfi, ya. Jadi dari An-Naba dari Al-Fatihah sampai Al-Kahfi itu pertengahan. Nah, lanjut 19-nya yaitu Surat Al-Maryam. Al-Maryam sampai An-Nas. Jadi ada 2 buku gini, Bun. Gini. Kalau ibu-ibu ada di online, Ustazah. ada. Itu ada di online. Oh, Ada. At-Taisir. At-Taisir. Ya, At-Taisir. Institut Kuantum Ahyar. Kalau mau buat bikin aja Ibu, boleh kayak gini, tinggal diacak-acak gitu. Kalau kanopi itu dia bikin sendiri. Nah, ini alhamdulillah kita mah ada clue-nya ya. Jadi kita tahu. Jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi Ibu sebelum belajar itu misalkan An-Naba 15, oh tumbuh subur gitu. Bu Rahma. Jadi kita harus paham ya. Jadi 27 nanti jangan dihisab gitu. Sebelum ke ayat itu tahu gitu dulu. Nanti jangan dihisab kata orang kafir. Kalau kita mah ya dihisab mah nggak aja. Mudah-mudahan dihisabnya dengan lancar gitu. Apalagi yang sholatnya sudah khusyuk, sudah benar, itu nggak ada hisab-hisab, langsung aja masuk gitu ya. Yang mati syahid itu tidak ada hisab-hisab lagi. Ya, saya lihat di Shopee barusan At-Taisir itu yang 2 itu ada yang 314.000, terus ada yang 75 1 jilid, ada yang dibuat 3 jilid. Ya, tergantung maunya. Ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid. Kalau yang ini, mana saya nggak bisa ngeliat ya, bisa ngebalikin ya. Nah, kalau ini satu jus ini Bu. Nah, ini namanya juga At-Taisir juga. Nih, metode paket hafalan Al-Quran. Nah, ini per jus 4, jus ini. Nah, ya, itu isinya sama Bu? Ada kotak-kotak gitu juga? Ada, sama. Ini dalamnya macam kayak ini mah tebal Bun. Nah gini. Nah ini kotak 1 jus. Ini 1 jus. Nih kotak-kotak juga kan tuh. Ini kertasnya tebal. Jadi bisa kayak kipas-kipas. Nggak bisa disobek ini. Lembaran saja. Iya, lembaran-lembaran. Jadi yang ini nyala ini dulu, terang dulu buat menghafal. Ini artinya ini seperti Quran biasa. Pas dibalik ini, baliknya masih ayat yang itu.
udah samar. Oh, Samar. Jadi yang diiniinnya adalah yang merahnya tuh awal-awalnya saja. Nah, setelah hafal sudah samar, nggak kelihatan. Kalau udah hafal, langsung kita ke sini bikin kotak-kotak ayat-ayatnya. tinggal milih kita mau baca ayat berapa Ya, ya. tinggal dipilih. Sekarang bawa halaman ini gitu. Iya, iya. Seperti gitu. Masya Allah. Jadi banyak macamnya. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang 3 jilid. Itu ya, Bun. Itu. Ya, ini juz 2, ada juz 1. Seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan. Jadi kita nyambung banget ya sama Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah. Jadi Binti bisa diacak-acak. Nanti Ibu bikin seperti begitu. Sendiri boleh, lebih nempel biasanya. Nanti anaba ya, fotokopi terus ininya. Fotokopinya disamarkan saja, nanti ditebelin awal-awalnya sama Ibu. Nanti pinggirnya kasih clue dari diacak nih dari sininya teh. Yang merah-merahnya teh diacak. 7, 15, 14 gitu. Nanti bikin kotak-kotak sendiri. Jangan 200 sampai 200 kan anaba mah nggak ada 200 atau sampai 40 aja. 1, 16, 15, 20, 22 gitu terus. Kita paham ya? Seperti ini. Nanti saya fotoin ke grup ya. Iya saja. Cara-cara buat. Nah, itu. Masya Allah ya kita bersanad. Nggak bikin-bikin. Ini Bu Neng bikin-bikin sendiri, dibikin pusing katanya. Nah, kata siapa? Ini udah dari Adi Hidayatnya aja begitu juga ya. Jadi biar paham. Kemarin juga Bu Reni juga Bu Rahma belum dikasih tahu dia udah bikin kayak gini. Sampai Bu Reni, Masya Allah ternyata nyambung bening ya. Seperti Ataisir, iya. Jadi kita harus kreatif ya. Allah itu paling senang sama orang yang selalu kreatif seperti itu, Bunda. Ada yang ditanyakan? Paham, Bun? Iya. Yang Anaba sudah paham semua ya. Jadi kalau ditanya nanti 37 cara ngapalinnya misalnya 37 sambil di jalan kayak sambil 37 apa sih? Oh, melihat jelas wajah Allah. Nah, saking takjubnya melihat wajah Allah sehingga kita tidak bisa berbicara. Apa tuh? Kita tidak bisa berbicara, ayatnya disebutin. Kan gitu ya. Layam likuna. Nah, layam likuna tuh Itu. tidak kuasa. Minhu terhadap Allah khitoba. Khitoba itu berbicara. Nah, gitu. Jadi perkata-perkatanya tuh kita hafal. Gitu. Paham, Bun? Kalau ya. Udah dapat ijazahnya kemarin, Masya Allah bagus ya ijazahnya ya. Bu Dewi juga, Masya Allah. Bu Rahma sudah dapat ijazah, sudah juga. Alhamdulillah. Iya, ya. Nah itu bahwa kita sudah ikutan. Di print lalu di lamilating tuh Bun. Alhamdulillah Anaba sudah paham. Nah, harus dipertanggungjawabkan itu nanti di akhirat terus di murojaah ya. Nanti kita ujian anajiat ya, siap-siap ya. Buyun, siapin anajiat ya. Karena itulah manusia kalau ada ujian, kalau ada baru sertifikat itu baru ngapalin. Padahal hadiah sebenarnya mah istana di akhirat. Yang menanti itu sebenarnya itu di akhirat nantilah istana yang besar. Masya Allah ya. Jadi gini Bu, kata Ustadz, saya di sini ada namanya Abdurrahman Wahid gitu ya, katanya
Coba Ibu tafakur diri, lalu Ibu eh, tiba-tiba Ibu bangkit ya nanti di padang mahsyar, lalu Ibu jadi tingginya tuh seperti Nabi Adam. Benar nggak Bun? Itu harus yakin. Bener nggak Bu Neng? Ya udah kalau nggak percaya mah. Itu ada ya di hadis, di kitab kuning kalau nggak salah. Coba nanti dicari karena Bu Neng juga lagi nyari nih. Jadi bangkit 30 meter itu di ayatnya belum nemu. Baru eh, berbicara di hadis kalau nggak salah ya Bu ya. Nanti kita cari juga. Setelah itu kita dikasih baju. Kalau dikasih baju udah dapet tuh, Bu. Ada yang tahu nggak? Dikasih baju karena kesabaran kita menghafalkan Al-Quran, puasa, sholat. Ketika terjadinya hari kebangkitan, huru hara terjadi, mencari syafaat, mencari pertolongan. Kita kan pas bangkit tuh pada bugil, Bu. Lalu Allah selamatkan. Boleh ditulis, Bun? Ya, silakan. Surat Al-Insan ayat 11. Ya, surat ke-78 ayat 11 dan 12 ya. Nah, itu. Ketika terjadinya huru hara hari kebangkitan, nanti kita akan ditolong sama Allah Tete, Tuhan tolong, dan Tuhan nanti akan memberikan baju. Boleh dibaca Bu Rahma. Al-Insan surat ke-76 ya. Jangan lupa. Ya, fawaqahumullahu ya, gitu ya. Ayat 11-nya. Sudah ketemu? Bumullahu syarra Dzalika walakum nadratan wa surura. artinya apa Bu Yun? Artinya nggak pakai arti. Dan Allah akan melindungi akan melindungi mereka Allah dari kesusahan itu pada hari itu dan memberi mereka keceriaan dan kegembiraan. Nah, karena apa? Tuhan nanti memberikan apa? Wajazahum nomor 12-nya. Ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariro. Nah, itu. Apa Dan dia artinya? membalas mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra. Masya Allah, itu ya. Orang lain pada sibuk, orang kafir itu ya, orang durhaka itu nyari syafaat, kita mah ditolong sama Allah. Maka cita-cita kita adalah bertemu dengan Allah, dengan Nabi gitu. Jangan seperti orang kafir bertemunya ingin mencari sesembahannya. Nah, tahu nggak? Ibu tahu nggak orang durhaka, orang kafir itu mencarinya sesembahan patung nomor berapa ayatnya? Ada yang tahu? Bukan mencari Allah. Coba dibuka surat Al-Ma'arij 43 PM. Pada mencari sesembahan ketika bangkit. Bukan mencarinya Allah. Ya, pada hari ketika keluar dari kubur, ya, dibangkitkan. Ma'arij itu surat ke-70. 70. PM-nya pada mencari sesembahan. Apa, Bu Rahma? Di sini kok tanzilum mir rabbil alamin yang diturunkan dari itu, Bu. 43. Hari di mana semua akan dibangkitkan. Ma'arij sampai 4. Di sini pasti mencari berhalangan. Yauma yahruzuna minal azdas. Nah, gitu kan benar. 43 kan? Iya, 43. Iya. Nah, coba artinya apa Bu Dewi? Pada hari. Oh, Masya Allah, saya salah surat.
Ya Padahal makanya. mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Nah, gitu. Betul nggak? Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Nah, gitu. Ya. Jadi mereka mah orang-orang kafir, orang-orang durhaka, ya. Orang-orang Islam seperti ibu-ibu di sini bukan mencari yang begitu. Kita mencarinya Allah, yaitu dan Nabi. Pengen ketemu itu kan cita-cita kita. Ingin karena takut ajab, takut ancaman. Makanya perlu hafal dengan artinya tuh begitu. Jadi di otak kita teh, oh ini, gitu. Boleh ditulis ya Bu ya. Di Padang Mahsyar nanti kalau di Anajiat kita kumpul di akhirat di Padang Mahsyar nomor berapa di Anajiat. Nah, ini mau ulangan nih, mau ujian nih. Kita kumpul di Yang Padang bisa Mahsyar. hero. Iya. Iya. Bu Rahma tuh udah tahu faidahum bisahira, tapi pas ditanya ayatnya nggak tahu. Karena clue-nya itu ibu belum pegang. Iya. Mana nggak? Yang bisa hero. Tiba permukaan TP. Tiba permukaan baru. Ya, TP. Tiba permukaan baru yaitu Padang Mahsyar. Betul ya, Bun? Iya. Ditiba permukaan baru. Orang-orang kafir mah malah nanya, benar nggak kita dibangkitkan katanya. Betul nggak? Iya saja. Faidahum bisahir. Sekarang, nah ini ujian aja deh kalau gitu, pura-pura ujian. Anajiat. Ya. Nomor berapa? Kalau hari kebangkitan ada, katanya ini adalah hari yang sangat rugi bagi saya. Nah, ya nomor berapa? 12. 12. Pinter. Sudah cermat ya. Bu Yuyun 100. Bu Rahma tadi juga 100. Faidahum bisyahira. Setengah-setengah karena tadi keluhnya enggak ditutup. Ini enggak jelas. Apa ayatnya, Bu Yun? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Artinya apa? Qalu mereka berkata tilka itu izan jika demikian karotun pengembalian khasirah yang rugi. Masya Allah. Apa TN-nya? Rumusnya? Keluhnya? Nyata TN telah nyata rugi. Telah nyata rugi kalau ya. Sekarang nomor berapa? Bahwa pergilah Musa kepada Fir'aun agar Fir'aun itu bisa bersih badannya itu, hatinya itu. Untuk mengajari Fir'aun supaya bersih. Nomor berapa? Idhab illa itu ya Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun Togo. Ini mah supaya bersih. Oh, Jadi salah. Al-Quran itu adalah untuk membersihkan jiwa. Yang hantar zakat tuh Mbak Mika. 18. 18 ya fakul. Fakul Fakul halaka. halaka ila ang tazakka. Nah, itu. Nah, ini ya kesalahan ibu-ibu tuh. Tahu-taunya ada angta jaka aja. Tapi awalnya nggak tahu. Nah, Oh, salah ya? Masya Allah, salah ya? Betul angta jakanya. Tapi ujungnya, Bun. Awalnya itu yang lupa fakul halaka ila. Ya, awalnya, Bu. Nah, makanya ada Hidayat itu ininya dimerahinnya yang awalnya tuh.
Dikasih merahnya tuh awal-awalnya. Karena banyak yang lupa. Nih, merah. Ya, Iya. dimerahin. Nih. Harus hafal. Ini dimerahin juga biar kita paham ininya clue-nya. Berarti nomor berapa tadi? PB apa? Terus bersihkan Firaun itu agar dia tajaka. Tajaka itu supaya bersih. Jangan lupa ya, fakul halaka ila tajaka. Tuh, Masya Allah. Sekarang nomor berapa? Bahwa Fir'aun itu togo katanya. 17. Pergilah. 17. Betul. Iya. Yang barusan Bu Nopida ya. Iya, Coba Bu Nopida baca. 17. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Iya. Idhab, pergilah kamu, ila, kepada Fir'auna, Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia, tagha, melampaui batas. Masya Allah. Nah gitu ya. Nah seperti itu Bun. Masya Allah ya. Paham. Ya, Ustaz. Kalau pembagian tugas malaikat dari ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 6. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oh, 1 balik. 1 5 ya. 1 sampai 5. Oh. Jadi semua yang 5-nya, semua urusan yang ada di bumi ini diurus oleh malaikat. Fal mudabbiroti amro. Betul ya? Coba siapa yang mau dari 5 ke 1 atau bukan dari 1 ke 5 dijelasin. Bu Dewi, biasanya Bu Dewi itu. 5 ke 1. 5 fal mudabbiroti amro. Semua urusan itu diurus malaikat. Dan malaikatnya 4. 4 fastabiqoti sabqo. Pesat ya. Berurun dengan pesat. Oh, bukan turun, jangan salah. Kalau pesat mah saling mendahului. Saling mendahului. Iya, gini Saling nih. mendahului. Bukan gini. Tapi Itu gini kayak nomor 3 ya. Fasabihati sabha. Kalau ini tabha, nah turun. Jadi malaikat itu turun Bu, ya ke bumi itu dengan cepat. Dengan cepat. Jaraknya Itu berapa? yang 50.000 5.000 tahun deh ya. Iya. 1 hari 5.000 tahun gitu. 1 Jadi, kali Bu, turun. Jadi Bu, malaikat itu turun dari langit ke bumi itu jaraknya berapa? 50.000 tahun. Ayatnya di mana Bu Dewi? Al-Kafirun ya. Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 25 ya. Itu mah lamanya pemuda Al-Kahfi itu mah selama walabisufil kahfihim salasa. Itu coba Bu Duyun Al-Ma'arij ayat 4 para malaikat naik turun. Nomor 4 Al-Ma'arij yang tadi nomor 4-nya Pak. Malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa. Artinya apa katanya? Para malaikat menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Keumuran enggak kalau kita mau naik, mau nyobain naik ke atas langit. Keumuran enggak. Nah itu yang disebut kata orang-orang olah asatirul awalin itu.
Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, itulah cerita dongengan. Nah, sihir itu makanya. Mana mungkin 50.000 tahun. Masya Allah. 50.000 tahun Bu, mau ketemu Allah itu ke sana jauh. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kita paham. Jadi bolak-balik ke sini. Tapi malaikat itu kan cahaya cepat. Set, 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 set. Nah, ada orang manusia yang ke sana ada yang 50.000 tahun. Ada yang ke sana? Nabi Muhammad. Iya. Isra Nah, Mi'raj. set gitu. Yang bawa sandal itu ya, sandalnya ketinggalan. Nah, itu mah Nabi Idris. Nabi Muhammad kan? Bukan. Oh, bukan Nabi Muhammad. Bukan. Kalau Nabi Muhammad mah sendalnya suruh masuk, nah pakai sendal, tapi mau dilepas sendalnya, kata Allah masuk aja, nggak apa-apa, karena pengen setiap itu malaikat pengen datang mendengar sendalnya Nabi Muhammad karena saking mulianya. Terus malaikat Jibrilnya nggak mau masuk kan ya, malaikat Jibrilnya nggak masuk. Iya, karena cahaya Allah itu melebihi lebih tinggi, lebih hebat. Kenapa Nabi itu bisa masuk? Karena Nabi itu sebagian cahayanya Allah. Masya Allah. Jadi kita itu adalah cahaya Tuhan, Bu. Ada sedikit aja cahaya ada. Makanya kata Allah tuh ada sedikit aja percaya bahwa engkau adalah hambaku. Itu masuk surga. Nah, ini malah ngikutin janji setan, ya. Nanti kata setan teh, kamu kalah katanya. Nanti digoda terus ya, setan itu menggoda terus sampai hari kebangkitan nanti. Nanti ketawa, lalu dia berdakwah nanti. Kamu adalah orang-orang yang telah aku kelabui. Jangan memarahiku kalian tuh, tapi marahilah dirimu sendiri. Kenapa kamu mengikutiku, katanya. Ada ayatnya itu Bu, bukan kata Bu Neng. Ayat berapa coba, siapa yang tahu? Al-Insan tadi itu, Al-Insan. Ibrahim ayat 22. Ya, benar nggak Ibrahim? NN katanya. Jangan memarahiku. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Nah, itu dihisab ya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar katanya. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu ya. Menjanjikan katanya kepadamu, terus digoda, tetapi sebenarnya aku menyalahinya katanya. Tidak ada kekuasaanku bagimu terhadapmu sebenarnya, melainkan sekedar aku menyeru saja menggoda kamu, lalu kamu mematuhi seruanku bukan seruan Allah. Tidak mau ngaji, tidak mau puasa. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, katanya, kata setan itu. Tetapi cercalah dirimu sendiri. Baltu silunal hayatad dunia, ya, terus saja permainan hanya perhiasan yang hanya sementara itu. Aku tidak dapat menolongmu, hai, katanya. Ya, aku pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang jolim akan mendapatkan siksa yang pedih. Alhamdulillah ya. Nah itu makanya kita harus menjaga kita jangan sampai tergoda. Insya Allah ibu-ibu di sini mah calon penghuni surga ya, sudah kelihatan cahaya-cahaya surganya. Amin, amin, amin ya Allah. Itu ya Bun ya. Senang ya Bu ya kalau kita paham gitu. Mau ayat berapapun nyara rambung tuh, makanya
ada hidayat mah ke sini nyambung orang. Jadi kayak berbicara. Jadi Al-Qur'an itu seperti berbicara Allah tuh dengan kita, Bun. Gitu. Jadi jangan hanya membaca saja tapi kita pahami. Kalau siapa yang bisa menyebutkan Bu Dewi itu belum selesai tadi ya, baru wasabihati sabha. Nomor 2-nya. Nah, jadi bingung gitu. Sito. Wanazit. Kok jadi lupa ya? Sito. Wanasito tinasto. Nah, itu ya. Menarik dengan lembut. Iya, jadi mencabut nyawanya. Mencabut nyawa dengan lembut. Iya. Kalau yang satunya tarik dengan keras. Wanaziati gorko. Wanaziati gorko. Iya. Dengan keras. Menyabut nyawa dengan keras. Ya, itu ya. Jadi yang kelompok tugas malaikat. Nah, sekarang yang tentang Al-Quran nomor berapa? Jangan begitu katanya. Yang Al-Quran. Ada Al-Quran nggak di sini? Yang mana saja? Bilang aja nggak ada Al-Quran mah ada di Abasa, bilang begitu. Teguran, gitu bilangnya. Di sini nggak ada Al-Quran, yang ada itu peringatan, ya peringatan Nabi Musa kepada Nabi Adam, kepada Fir'aun. Dan hari kiamat saja peringatan. 6 sampai berapa? Kiamat? 14 sampai ya. 6. 14. Ya, 6 sampai 16. Ya. Kalau 17, 18, 19 itu tentang apa? Pertemuan Nabi Musa ya Ustaz ya. 6 sampai 14 ya itu ya. Ya, 6 sampai 14 kiamat. Ya, kiamat. Pertama ya, tiupan pertama. Kalau 15 sampai berapa? 20 sampai 25 pertemuan Sampai Nabi 25. Fir'aun. Iya. Ya, Fir'aun ya. Ya. Nanti sama Allah disiksa nanti. Nah, dari 26 sampai berapa lagi? 33 bahasa Sampai Allah, peringatan Allah. Iya. Betul. Nomor berapa? Apakah kamu yang meninggikan langit? Ayo, nomor berapa? Nyari dulu saja. Ayat 28 saja. 27. 7. Oh salah. Iya. 27. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Benar ya. Harusnya jangan lihat Quran langsung jawab. Barusan masih apa-apa. Iya, lihat Ustazah Afwan. Jadi NJ-nya apa, Bu? NJ-nya? NJ-nya nyata jelas. Nyata jelas. Allah lebih kuat ya, apa lebih kuat? Kalau Lebih buat orang hebat. nanti jagoan gitu kamu yang mendirikan jago gitu. Ya. Nanti jago gitu kamu yang mendirikan langit. Nomor berapa di An-Nazi'at bahwa kita itu akan menemui hari kiamat. Nah, seperti yang persis sama Abasa. 30 Pas di, matul kubro yang di 34 ya Bu. nah, jangan lupa yang 34 malapetaka. Malapetaka. Kalau Abasa nomor 33. Fa'idza ja'atis sohoh
Kalau Faiza yang ja'ati tomato kubro. tomat, yang ada tomatnya ya. Iya. Coba ceritakan Bu Mika ada nggak? Lagi di jalan ya. Bu Rahma yang ayat 28 tentang apa? Nabi Yang berkata. yang Nabi berkata, Rafa'a samkaha fasawwaha. Aku telah tinggikan bangunan, kemudian aku sempurnakan, maka dan aku sempurnakannya. Nah, sebenarnya 27 jawaban dari 28 gitu teh. Apakah kamu yang mendirikan langit itu atau aku katanya yang meninggikan lalu menyempurnakannya. Jadi 27 dengan 28 nyambung ya, Bu ya. Itu. Nanti jagokah kamu yang mendirikan langit? Nah, Nabi berkata, yang meninggikan itu ya Allah, lalu menyempurnakannya. Gitu Bun ya. Ya, Masya Allah. Ada yang udah bisa menyebutkan yang dari 27 sampai 33. Nah, kita bacanya dari 33. Ya, dari bawah Bun. 33 apa, 32 apa. Nah, coba. Kan kitanya biasanya pakai otak kiri melulu tuh. Ya, wannajiati ghurqa wannasitati nasqa wassabihati sabha. Gitu kan? Coba sekarang dari 33. Apa? Menikmati makanan. Ya, menikmati makanan yang ada di bumi ini yaitu binatang dengan manusia. Jadi kenikmatan itu maka menikmati kenikmatan itu binatang mata alakum wali itu ya. Terus 32-nya Bu Yun? Nyata gunung-gunung ya. Menancapkannya gunung itu ya. Jadi menjadikannya nyata gunung sebagai tancapan itu yang teguh, pancang itu ya Allah. Kalau Bu Neng mah enaknya biar hafal jadi menancapkan. Ya, menancapkannya yaitu nyahnya itu gunung hanya Allah. Wal jibala arsaha. Kalau di Anaban nomor langsung hafal. 7. Tuh, wal Jibal. Ada. Kata Anajiat katanya, Ari Anaba bisa, Ari Anajiat saya gunung juga sama. Kenapa belum hafal? Gitu. Iya. Kata itu Anaba tuh bilang gini, iya aku kata Anaba kan nanti menjadi pemuda itu Anaba tuh. Aku mah alhamdulillah sudah dihafalin sama ibu-ibu Kim yang hari Minggu teh. Kata Anajiat, saya mah belum hafal padahal sama katanya. Yaitu menancapkan nyata gunung adalah ya nanti jadi sebagai pancang adalah wal jibala arsaha. Kalau bumi dihamparkan yang mana? Yang di Anaba dulu, yuk. Nomor 6. 3. Apa? Iya, nomor 6. Alam naj'alil ardo mihada. Kalau di Anajiat nomor, ayo cepat. 20 MD menghamparkan di bumi. Apa? Wal ardo ba'da zalika dahaha. Salah. Mulai tempelin ya. 30 dengan 16 ya. Iya. Tempelin tuh Bun. Di Anaba 6, 30.
Ah, wal ardo ba'da wal ardo ba'da dzalika dahaha. Menghamparkan di dunia. Ya, 31-nya seperti apa di An-Naba dulu? 31. Kan An-Naba ini 15 ya, Bu? betul, Bu Rahma. Pinter. Linukhrija bihi habbau wa nabata. Apal cluenya? T15. 15 Tumbuh tumbuh subur. subur. Tumbuh Iya. subur. Nah, itu. Kalau 31 di An-Naji'at, MT. Menciptakan tumbuhan dan memancarkan air. Tanaman. iya. Akhraja minha ma'aha wa Wa mar'aha. Masya Allah. Ternyata itu juga ya Bun ya? Iya, itu. 30 udah ya. Sekarang 29. 29 nanti gelap ya. Ya Bu Yun. Nanti ganti siang dan malam. Iya. Jadi gelap, nanti ganti siang gitu. Ayo, ayatnya Bu Yun. Siapa yang bisa? Wa al-tosha laila wa akhraja duhaha. Ya. Sekarang Bu Dewi, kalau di An-Naba nomor berapa? Waja'alna lail Waja'alna naharo ma'asa nahar dan waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa itu ya. Waja'alna naumakum subata. Itu malam juga ya. Waja'alna laila libasa waja'alna naumakum subata. Dan siangnya waja'alna naharo ma'asa. Naharo ma'asya untuk bekerja. Iya, betul. 29 nanti ganti siang. 28. Udah ya tadi. Ropa asa mukaha fasawaha. 27-nya jawabannya 28 ya. Nanti jagoan gitu. Kamu yang mendirikan langit. Aang tum asyaddu khalqan amis sama ubana. Itu Bun. Jadi 26-nya di sini. Nanti lihatlah pelajaran. Inna fi dzalika la ibrata limai. Yasha. Nah, ini sebenarnya Al-Qur'an ini Bu. Ya, tulis Al-Qur'an. Al-Qur'an lihatlah aturan-aturan. Inna fi dzalika la ibrata limai yasha atau ibroh yang tadi. Yang di atas itu. Yang Fir'aunnya tidak mau ngikutin Al-Qur'an. Nggak mau menerima wahyu, nggak mau. Kalau orang yang nggak takut mah nggak mau belajar gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau orang ayat ininya Bu, Al-Muluk ayat 12 ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, nanti Allah akan ampuni. Memberikan magfirah dan ampunan. Masya Allah. Kalau begitu saja terus jadi togo, ya, jadi sombong, nanti sama Allah dihukum, nanti disiksa. Fa'akhodahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Nanti sama Bu Rahma diginiin, Bu Neng coba ditarkibkan ayat 25 katanya. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Disuruh ditarkibkan tuh. Tarkib itu harus tahu irobnya, apa kedudukannya. Fa'akhodahullahu apa. Itu. Jadi tidak hanya membaca, menghafalkan Al-Quran, nanti ada lagi tuh ilmunya. Tarkib. Tarkibkan katanya. Saya ditegur juga tuh sama Bu Rahma kemarin. Bu Neng katanya. Itu man kenapa masuknya ke itu isyarat katanya. Gitu ya. Itu Masya Allah.
Bu Rahma itu udah selesai mengirobnya di tamyiz ya. Udah tamat. Ya, tinggal menerjemah Al-Baqarah terakhir juz level 7. Insyaallah. Sudah paham ya Bun ya? Yang Anajiat ada yang mau ditanyain Bu? Coba sekali lagi pembagiannya Bu Yuyun atau Bu siapa yang mau nyobain? 1 sampai 5 tugas malaikat. 6 sampai 14 kiamat pertama. 15 sampai 25 sampai 33 kuasa Allah. Pelajaran. 34 Iya, Masya Allah. Masih Anajiat. Nomor berapa bahwa orang kafir nanya terus kapan hari kiamat? Ayo. 2. Iya. Ayo Bu Nopida, nomor berapa? Bu Sipa. Pasti nanya terus. 10 ya Ustazah. 10. Hah? Ya, Akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. 10 ya Ustazah. Bukan. Pasti nanya kiamat. 42. Pasti nanya ya. PN, pasti nanya terus. Yas'alunaka anis saati ayana mursaha. Iya. Artinya? Artinya Alunaka mereka akan bertanya kepadamu ani dari asaati waktu untuk kiamat ayyana kepada mursaha kedatangannya atau terjadi. Ayana teh iraha gitu. Kapan sih hari ayana kiamat? iraha ayana. Ayuna atau kapan gitu. Yas'alu teh bertanya ya. Bertanya kepadamu. Salah. Nomor berapa? Ya kepada Allah lah. Tentang ilmu Allah. Hari kiamatnya kepada Allah saja. Nomor berapa? 44 percaya pada Allah saja. Iya. Ayatnya? Ayatnya la rabbika kata Ya, jangan kecampur-campur ya. Ila rabbika muntahaha. Hanya kepada Allahnya, kepada Allah saja pengembalian itu. Mau kapan juga jadi terserah. Ila rabbika muntahaha. Sekarang lagi ini ya Bu, lagi berita bahwa akan terjadi gempa tsunami ya. Katanya gitu ya. Banyak tuh. Akan terjadi di Jawa Barat atau ya di Indonesia itu 8, skala jadi 8 lebih lah. Ya terserah. Yang penting mah kita pegang Al-Quran aja. Mau kapanpun atau apapun itu Allah saja pengembaliannya kepada Allah. Betul ya Bun ya? Iya. Masya Allah. Nomor berapa kata Nabi? Perlukah saya menyebutkan waktunya? 43. Nah itu barusan Bu Neng. Perlukah menyebutkan PM? Untuk apa? Nanya-nanya kapan waktu datang kiamat. Kan itu mah urusan Allah. Kan kamu udah nggak percaya kepada hari kiamat. Kenapa nanya terus kan gitu itu teh. Artinya tuh. Apa ayatnya Bun? Fima antami Masya Allah. Fima anta min dikroha. Perlukah engkau menyebutkannya? Perlukah aku menyebutkannya? Dan Nabi sekarang jangan Bu Yuyun terus. Bu Rahma, nomor berapa? Bu Rahma. Nomor berapa bahwa Nabi adalah sebagai peringatan saja. 45. Innama anta mundiru may yakhshaha. Iya. Jadi PS-nya apa Bu Rahma?
Peringatan saja. Peringatan saja, betul. Jadi setelah itu pasti lihatlah nanti orang kafir akan menyesal ternyata hidup di dunia itu hanya 1,5 jam. Sementara hanya 1 jam 1,5 setengah. jam. 1,5 jam. 1,5 jam. bukan dari asar sampai pagi atau dari pagi sampai asar, bukan 24 jam, tapi antara Atau asar ke Antara asar maghrib sampai atau dari maghrib atau atau dari subuh mau duha. nah gitu. Sebentar ya waktu itu. Apa ayatnya? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Masya Allah. Coba Bu Rahma dibaca dari 46 ke yang tadi. Ayo, tanpa clue. Nomornya aja. 45, 44, 43 gitu ya. Coba baca. Dari nomor berapa, Bu? Dari 45 sampai pas mau kiamat. 45. Innama anta mundiru may yakhsha. Oh, betul. Iya, betul. Oh, 46 dulu, 46 dulu coba dari bawah. 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. 45, 45. Innama anta mundiru may yakhshaha. 44. 44. Ila rabbika muntaha. Ila rabbika muntaha. 43, lihat gerakan Bu Neng aja. 43. Bu Aduh, Neng ininya aja berarti. Perlukah menyebutkan waktunya? Yuk. Ibu, ininya mau habis nih. Sebentar, saya mau cas. Ya, berarti Bu Yuyun lanjut dulu. Perlukah menyebutkannya? Fima anta munziru may yahsya. Oh, itu. Salah ya. Fima anta min zikraha. Oh, ke sini menyebutkannya. Iya. Iya. 42, Bu Yuyun. Perlukah nanti menyebutkan waktunya? Pada nanya terus. Yas'alunaka anis saati. Saatinya kemana? Saati ayyana mursaha. Terbalik. Ini. Yas'alunaka. Mereka bertanya, Anis saati kapan hari kiamat? Saat itu kiamat. Ayana itu hari atau kapan mursaha kedatangannya, waktunya. Oh, mursahanya begini ya? Iya. Atau terbalik ya? Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha terjadinya. Ya gitu. Kalau yang 46 seakan-akan gimana? Saya lupa lagi. Ini seakan-akan ka'anna. Oh iya. Seperti annahum. Satu PT. PT pasti tempatnya surga ya? Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Iyanya ke surga, tunjuk. Iyal ma'wa. Hiyal ma'wa.
fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, ya, ini yang patuh. Bu Dewi sekarang yang patuh Bu Dewi. Yang patuh Fa dengan amma man khafa maqama Ibrahima wa Musa. Jangan Ibrahim. Wa Jadi amma anak-anak. maqama rabbihi wa nahan nafsan anil Nafsa. hawa ya. iya. Jangan makoma Ibrahim jadi ke makom Ibrahim. Nanti kemana-mana. Wa man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsan anil hawa. Wanahan nafsa anil Wa hawa. nahan nafsa anil hawa. Tapi jangan ada sa gitu, dialirkan. Wanahan nafsa anil hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Iya, jadi yang patuh dengan Allah karena takut dan kita bahwa kebesaran itu milik Allah dan menahan diri dari segala nafsunya. Nah, dia akan dapat pasti tempatnya surga. Fa innal jannata ya betul. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu ya. 40 mah 40 sama 41 itu yang baik. Cuma 2 yang baik itu di sini. 40 patuh dengan Allah karena takut, tempatnya surga. Gitu, Bun. Ada yang mau ditanyain nggak di ayat ini? Sudah paham semua ya? Iya. Jadi ini kejadiannya kebanyakannya tentang Nabi Musa ya, supaya membenarkan Firaun yang togo. Tidak percaya. Jangan nanya-nanya hari kiamat. Kalau di Al-Ala, surat Al-Ala nomor berapa? Berilah peringatan kepada ibu-ibu karena Al-Quran itu bermanfaat. Ayo. Al-Ala. Sabihi rabbikal a'la gitu. Gerak ya. Nomor 9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Itu. Maka berilah peringatan kata Allah kepada Nabi. Peringatkan semua biar paham. Gerak semuanya. Fadzakir karena peringatan itu bermanfaat. Nah, dilanjutkan Bu Tede. Ya. Yang takut dengan Allah pasti ngambil pelajaran ini, Al-Quran ini. Bagi yang takut. Saya zakaru may yakhsha. Akan diambil pelajaran Al-Quran. Takut dengan Allah. Orang yang takut. Tapi yang tidak taat, 11-nya akan jauh. Wa yatajannabuhal gitu. Jadi geraklah untuk memberi peringatan nomor ya 9-nya. Yang takut dengan Allah pasti ambil Al-Quran itu. Aturan-aturan itu. Tapi bagi yang tidak taat akan jauh. Wa yatajannabuhal ashqa. Koneng kok tiba-tiba ke ala-ala ya nggak apa-apa ya Bu ya, biar ibunya paham. Ya. Apa tadi nomor 9-nya apa? Yang minimal nambah lah. Al-ala 9 apa? Gerak kasih peringatan. Karena peringatan itu berguna. Ya, bermanfaat. Yang takut dengan Allah akan ngambil pelajaran. Tapi kalau yang jauh, wayatajannabuhal ashqa. 3 aja. 3 aja nambahnya, nggak usah banyak. Ashqa itu di situ celaka ya Bu? Akan masuk.
Coba ulang lagi yo, 9 gerak. Fadzakir Nafa'ati ayo pakai gerakan. Fadzakir Zakir nafa'ati insan dzikra. faati dzikro. Gimana dikronya gini Bu juga. Iya, peringatan. Lagi. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan karena peringatan itu ya sangat bermanfaat peringatan itu. Sekarang ambil Al-Qur'an. Ambil. Syayadzakkaru may yakhsha. Gitu kan? Ayo, ambil Al-Qur'an. Sayadzakkaru may yakhsha. Akan jauh, tidak taat. Wa yatajannabuhal asqa. Hanya domirnya ke Quran. Iya, coba. Saya ya Allah, kenapa jadi kalau pelan-pelan? Sayadzakkaru. Wa yatajannabuhal asqa. Cukup. Ayo, siapa lagi yang mau nyoba? Ya, Bu Yuyun. G, gerak beri peringatan ala-ala ya. 9G, gerak beri peringatan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Terbalik itu. Fadzakir in nafa'atin. Nafaat. Dzikra. Ulang. Oh iya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nafa'atin gini. Nah, manfaat. In nafa'atiz Ya, dzikra. ulang lagi, Bu Yun. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Jangan digini-gini, jangan digitu-gini, nafaat gini aja. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, cuma 3. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, gitu. Terus diambil Al-Qur'an, dipelajari. Ambil Al-Quran. Saya zakkaru may yahsha. Jadi dekap ke sini Al-Qur'annya ya, pelajari. Yuk. Saya zakkaru may yahsha. Kelak akan ada yang mempelajarinya, orang yang takut. Terus Tete, apaan tadi Tete ya? tidak taat akan jauh. Tidak taat akan jauh. Wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuhal asqa. Iya. Ashqa. Yatajannabuhal asqa. Hanya itu ke Al-Qur'an. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal asqa. Iya, gitu ya. Paham, Yun ya? Kan Masya lumayan 3 ayat juga ya, tapi itu Masya Allah dasar banget ternyata, ya itu tidak mau mengambil peringatan. Ada yang mau nyoba lagi, ya Bu Dewi, enggak? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Saya zakkaru may yahsha. Saya zakkaru. Saya zakkaru may yasha. Wa yatanajabuhal asqa.
Wah, jadi pabelit. Wa Wayatajannabuha. wayatajannabuhal asqo Ashko. Shin. asqo Wayatajanna. Tahan dulu makanya. Ya, betul. wayatajan wayatajannabuhal asqo. Ditahan dulu makanya jadi ininya jadi berantakan ke sini pabelit. Wayatajannabuhal asqo. Wayatajannabuhal asqo. Asqo. Iya, betul. Siapa lagi? Bu Sipa, ayo. Afwan Ustazah, membaca aja boleh ya Ustazah ya? Boleh. Tanpa boleh. gerakan dulu. Iya, Jadi Ustazah biar liatin tajwidnya juga. Iya, boleh. Kan yang penting jadi paham, oh Al-Quran ternyata harus dipelajari ya. Malah orang Ya. pada jauh gitu. Yang penting paham gitu. Boleh, silakan. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Terus? Saya zakaru mayyah so Yaksha. Yasha. Saya zakaru mayyah sya. Ya zakaru yaksha. Saya zakaru mayyah sya. Yaksha. Terus? Wayatajannabuhal asqa. Iya. Iya. Jadi kalau orang yang begitu tempatnya nanti neraka tuh TN-nya. Orang yang jauh dari Al-Quran itu alladzi yaslan narul kubro akan masuk ke dalam tempatnya neraka ya. Alladzi yaslan narul kubro, tidak mati tidak hidup, summala yamutu fiha wala yahya. Di neraka itu diganggayong kalau bahasa Sundanya mah. Nggak hidup, nggak mati. Gitu ya. Gitu. Siapa lagi yang mau Bu Novida? Silakan. Cuma 3 ayat. Hari ini tambahannya 3 ayat. 9, 9. Keluhnya apa Ustazah? G ya Ustazah. Gerak supaya memberi peringatan. Al-ala ya. Nanti ceritanya nanti kita bahas ya al-ala. Mohon bimbingan ya Ustazah. Ya. Gerakannya saya belum ini hilang aja. Fajakir in nafa'atid zikra. Fadzakir in nafa'atiz zikra, langsung. Fadzakir in nafa'atid zikra. Nafa'atiz zikra ya. In nafa'atiz zikra. Ya gitu ya. Cuma 3 gerakannya. Gini, peringati, terus bermanfaat, langsung gini lagi. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Gitu. Yang saja. Terus diambil Al-Quran. Ya. Yang terus diambil Al-Quran bagi yang takut untuk mendapatkan pelajaran. Saya zakaru mayyaksha. Nya jangan panjang. Saya zakaru mayyaksha.
ya, saya zakaru yaksha. Ya. 11. 11 itu naon tadi Tidak taat akan jauh. tidak taat akan jauh. Wa yatajannabuhal asqa. Gerakannya Ya. saja. Waya itu ini. Gak usah pakai gini juga, nggak apa-apa karena hanya itu bisa ke orang kafir dan bisa ya, ke Al-Quran. Jadi gini aja ya. Cuma 2. Waya tajannabuhal asqa gitu aja. Wa yatajannabuhal asqa. Iya. Ya, orang-orang kafir itu akan menjauh ya. Kenapa dihadomir? Laki-laki perempuan semuanya. Wa yatajannabuhal asqa. Jamak ya Bu Rahma ya. Kan dibentukan dengan H. Wa yatajannabuhal asqa. Jadi gini. Jauh mereka itu dari Al-Quran, orang celaka. Iya, betul. Wa yatajannabuhal. Siapa lagi, Pun? Bu Nurul mau nyoba? Bu Yati. Jadi yang dari itu ya saudara, Fadzakir ya. Iya, Fadzakir. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Ya, berilah peringatan ya. 10 Ya. terus diambil pelajaran bagi yang Saya takut. zakaru may yakhsha. 11 Wa yatajannabuhal asqa. wa yatajannabuhal asqa. Nah, jadi ibu tuh asqa. Jadi ibu tuh jangan suka berpikir kenapa nggak dari 1, jangan, biar paham ayat itu. Jadi terbayang-bayang terus nanti tuh. Betul nggak? Iya, Berarti dicari sambung-nyambungnya ya Ustazah? Iya, gitu ya. Mau yang mana aja, yang penting jadi kita paham. Iya, iya, Oh, insya Allah. nanti ala-ala. Nanti kalau nggak begitu suka ketukar-tukar nanti tuh. Ya. Ya. Jadi Ya. 9-nya apa Bu Nopida? Tadi G-nya? Gerak. Gerak supaya memberi apa ini? Peringatan. Memberi peringatan. Nah, Bu Nurul nomor 10-nya tadi apa Bu Nurul? TD-nya? Saya zakaru may yakhsha. Ambil Ininya Al-Quran. Keluhnya. Rumus. Oh, rumusnya TD. Iya, apa TD? Apaan? Lupa. Pelajaran Al-Quran tadi ya, Ustazah? Ya. TD. Takut. Boleh, takut dengan Allah. Takut dengan Allah ya. Terus diambil pelajaran Al-Quran itu ya, mendapat pelajaran. Ya. Yang tidak taat mah akan jauh. Wa yatajannabuhal asqa. Gitu. Yuk, siapa lagi mau nyoba? Ntar lagi 2 menit lagi. 2 menit lagi, sayang nih ya. Nih. 2 menit. UTL 5. Oh, yang mana 12-nya tempatnya neraka kalau jauh dari Al-Quran itu. Alladzi yaslan narol kubro. Alladzi yaslan narol kubro. Kubronya gini besar. TM-nya tidak mati, tidak hidup. Summa la yamutu fiha wala yahya. Iya gitu. Summa la yamutu fiha wala yahya. Tapi kalau yang membersihkan diri, yang mau belajar Al-Quran itu TP. Apa TP? Taat, patuh. Nah, itu balik lagi ke Fir'aun yang tadi ya. Nah,
Qad aflaha Qul man halaka ila an tajakka yang 18 ini mah 14. Yang takut patuh qad aflaha mang tajakka. Orang yang patuh taat ya, terus mencari pelajaran, dia akan mensucikan diri dengan keimanan mereka. Taat, patuh, pasti untung dia itu. Qad aflaha man tazakka. Taat, patuh, pasti beruntung. Itu mensucikan diri. Tulis aja dulu ya, ini rumusnya. Kalau orang yang sudah membersihkan diri, terus sholat, Bu. Terus sebut nama Allah, sholat. Wa dzakaros marabbihi fasolla. Terus sholat. Wa dzakaros marabbihi. Gini, ingatnya gini, mengingat. Wa dzakaros marabbihi fasolla. Terus sholat. Jadi ingat. Wa dzakaros marabbihi fasolla. Kalau namanya isminya gimana? Gini aja. Wadakaros. Nah, ke sini. Wadakaros marabbihi kan dengan menyebut nama Allah. Wadakaros marabbihi faqalla. Fasolla. Salat. Ya, ke sini. Wadzakaro kan mengingat. Ini nama, sebut nama. Rabbihi, Tuhannya. Terus sholat. Wadzakaras marabbihi fasolla. Iya. Tapi manusia itu terus jadi telah ini terus lalai. Apa telah lalai itu? Batu sirunal hayatad. Batu telah lalai terus, yaitu memilih memilih gini. kehidupan dunia. Sirunal hayatad dunia. Bahkan manusia itu memilih batu sirunal hayatad dunia. Memilihnya gini, Bu. Oh, dipilih, dicari. Batu siruna. Memilih ini. Sirunal hayatad dunia. Telah jelas akhirat itu kekal. TJ. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Tuh, terlihat buku yang dahulu juga sudah ada. Ya, manusia itu ya seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang batu sirunal hayatad dunya, tapi ibu-ibu di sini enggak ya. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza suhufil ula. Tergambar juga, Tuhan gambar juga di kitab ya, telah digambarkan juga boleh di suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu makoma Ibrahim wa Musa ini Bu Dewi. Ya. Telah digambarkan juga di kitab Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Ya gini ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim dan Musa. Alhamdulillah jadi ke ala ini. Dari algo, dari anajiat ke ala. Jadi nanti kita lanjutin lagi untuk hari Minggu berikutnya dari 1 sampai 8 ya. Ya, jadi beres ala-ala. Apa-apa, Bun? Apa-apa, Bu Yun ya?
Al-Ala dari 1 sampai 8 nanti. Sekarang udah jam 9 lebih. Nggak kerasa ya Bun ya, kalau kita mencintai Al-Quran itu nggak ada ngantuk, tapi kita, oh iya gini ternyata gitu. Ya nggak bikin ngantuk, jadi malah jadi penasaran, aduh pengen cepet nanti hari Minggu nih 1 sampai 8-nya apa gitu. Ya. Jangan lupa yang 9-nya gerak beri peringatan, 10 ya. Terus diambil pelajaran. Telah diambil TT, Terus Quran TT-nya tidak taat akan jauh gitu ya. Yuk kita tutup dulu bareng-barang yang 9, 10, 11. 1, 2, 3. Fadzakir saya zakaru wa yatajannabuhal asqa. Sadaqallahu Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung, yang maha besar. Masya Allah. Tenang ya Bun ya? Salah ya? Tenang Ustazah. Ibu istiqomah ya, memohon terus kepada Allah. Mudah-mudahan untuk terus berdoa, jangan lupa dipakai buat sholat apa yang telah kita hafalkan. Ya, saya doain ibu-ibu sehat terus. Amin. Ini ya Robbal Alamin. Kita di akhirat nanti, kumpulkan kami ya Allah di akhirat nanti bersama-sama di surga seperti ini, saling memandang ya, saling bertegur sapa. Jangan tinggalkan kami ya Allah, kumpulkan semuanya dengan ibu-ibu di sini. Amin, amin ya Allah. Maaf lahir batin. Maaf Ustazah, afwan. Bu Dewi, boleh tolong dikirim catatan yang Al-A'la ini. Iya. Ada yang kurang tadi. Ya, siap dikirim semuanya. Dari 1 sampai 19 sudah dibuat sama Bu Dewi ya. 9 sampai 19. Iya, semuanya. Bu Dewi, Ustazah. Tapi tulisannya nggak tahu kemana. Mudah-mudahan bagus kebaca. Tulisan Bu Dokter bagus. Aduh. Ya, Insya Allah. Ya, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti ini sama Bu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Jazakallah khair Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan kelas hafalan Al-Quran pada pagi hari ini. Jazakillah khairan katsira kepada Ustaz Janeng atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Ustazah selalu sehat dan diberikan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua sebagai thalibahnya diberikan kemudahan untuk selalu bisa menghafal Al-Quran, untuk selalu bisa belajar Al-Quran dan bersahabat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teteh. Maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuyun, kok kayaknya Mbak Yuyun hari ini tidak seperti biasa, biasanya ceria gitu. Oh, apa ya?